Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Mitrawati SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu Kemenak tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan NIM 25904495030 mata pelajaran biologi. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja di MAN 1 Sinjai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Alhamdulillah. Masya Allah. Ketua kelas silakan disiapkan. Said, Yaman, Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi dalam materi pelajaran biologi. Di antara kalian ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Mulai dari Niadatul sampai seluruh puskesmas semua hadir. Ya, Bu. Oke, 12 orang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah atas kesempatan yang diberikan kepada kita di hari yang penuh semangat. Pada hari ini kita melanjutkan materi pelajaran kita, materi pelajaran biologi. Sebagaimana pertemuan lalu kita sudah membahas tentang materi sistem Pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh. Baiklah, sedikit Ibu mau mereview dulu ingatannya. Masih ingat tidak apa itu sistem pertahanan tubuh? Masih. Siapa yang mau menjawab? Silakan Mawada. Apa itu sistem pertahanan tubuh? Iya, jadi sistem pertahanan tubuh kita melawan zat asing yang akan masuk ke dalam tubuh. Sepakat semua? Oke, sekarang Ibu lanjutkan. Masih ingat tidak sistem pertahanan tubuh kita itu terbagi atas sistem pertahanan tubuh alami dan juga Buatan. siapa yang bisa menjawab apa perbedaannya? Saya, Bu. Silahkan Laura. Kekebalan tubuh alami adalah kekebalan yang didapat tanpa campur tangan medis. Jenisnya ada alami aktif dan terbentuk setelah sembuh terserang penyakit lalu sembuh. Contohnya kebal setelah sembuh dari cacar air. Yang kedua alami pasif, yaitu antibodi diperoleh dari ibu melalui plasenta atau ASI. Ciri-cirinya terjadi secara alami, prosesnya bisa lama, biasanya bertahan cukup lama, terutama alami aktif. Yang kedua kekebalan tubuh buatan, kekebalan yang dibantu oleh tindakan medis. Jenisnya ada buatan aktif melalui vaksinasi, tubuh membentuk antibodi sendiri, contohnya vaksin campak dan polio. Yang kedua buatan pasif, pemberian antibodi siap pakai, contohnya serum atau serum anti tetanus. Ciri-cirinya dibuat dengan bantuan medis, lebih cepat terbentuk. Buatan pasif sifatnya sementara. Iya, jadi tubuh kita itu ada yang bersifat kekebalannya, antibodinya ada yang bersifat alami dan juga buatan. Baiklah, karena sudah bagus semua pemahamannya di materi sebelumnya, hari ini kita lanjutkan di materi selanjutnya. Siap semua? Siap. Oke, biar lebih rileks kita latihan pernapasan dulu, biar kita lebih bisa fokus dan rileks menjalani pembelajaran kita selanjutnya. Kita latihan pernapasan ya. Sekarang tarik nafas dalam-dalam.
hembuskan. Sekali lagi, hembuskan. Sekali lagi, hembuskan. Ya, ini semua latihan ini untuk membantu konsentrasi kita biar belajarnya lebih fokus dan rileks. Untuk materi pada hari ini, materinya adalah kelainan dan penyakit pada sistem imun. Jadi terkadang sistem imun yang ada pada tubuh kita itu mengalami kelainan atau mengalami penyakit. Berikut ini akan dijelaskan dalam sebuah video penyakit atau kelainan yang bisa menyerang sistem imun kita. Simak baik-baik ya. Oke. Baiklah, itulah tadi penjelasan dan video itu tentang kelainan atau penyakit yang bisa menyerang sistem imun kita. Adapun tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini terkait tentang kelainan dan penyakit pada sistem imun, kalian diharapkan yang pertama melalui studi kasus penyakit, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai jenis kelainan pada sistem pertahanan tubuh, misalnya penyakit autoimun, alergi, imunodeficiensi, dan disertakan juga contohnya kalian nanti mampu. Kemudian yang kedua, melalui analisis data kalian dapat menjelaskan penyebab dan gejala umum dari kelainan sistem imun yang sering terjadi. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi sertifikasi diskusi mengerjakan LKPD terkait sistem imun, kemampuan tubuh kita melawan sistem imun itu, melawan penyakit yang bisa menyerang sistem imun kita. Kalian dapat melalui studi LKPD ini pada studi itu kalian dapat merumuskan ide-ide yang dapat menjadi penanganan atau pencegahan awal untuk kelainan atau penyakit yang biasa menyerang sistem imun. Jadi itu ada tujuan-tujuannya. Setelah menyaksikan penayangan video tadi tentang gangguan kelainan penyakit sistem pertahanan tubuh kita, intinya sistem pertahanan tubuh itu tidak ada sejak kita lahir, ada secara alami. Tapi kenapa bisa ada gangguan, ada kelainan atau penyakit itu karena bagaimana kemampuan tubuh kita merespon terhadap penyakit atau patogen yang masuk. Semua itu kembali lagi tergantung bagaimana kondisi tubuh kita. Nah, secara alami kan pada dasarnya ada dua. Ada sistem imun spesifik dan sistem imun spesifik. Kalau sistem imun spesifik itu bekerja cepat dan umum terhadap semua patogen. Patogen itu jenis penyakit. Contoh, kulit dan membran mukosa, air mata, air liur, asam lambung, bagaimana tubuh kita merespon peradangan. Nah, perannya itu sistem imun spesifik ini mencegah masuknya patogen dan menyerang secara langsung. Itu untuk sistem imun spesifik. Bagaimana dengan sistem imun spesifik? Dia itu bekerjanya lambat, tapi sangat spesifik. Contohnya yang ada pada tubuh kita seperti limfosit B, menghasilkan antibodi limfosit B, menghasilkan sel terinfeksi, sel memori,
semua itu berperan dalam mengenali patulian tertentu dan mengingatkan. Intinya untuk memahami lebih lanjut dan jelas tentang cara kerja sistem imun kita, mungkin kita akan melakukan sebuah praktikum untuk melaksanakan sebuah LKPD, praktikum yang dibimbing oleh LKPD yang akan sebentar Ibu bagikan. Oke, kita masuk saja untuk mengerjakan LKPD ini untuk lebih bisa membuat kita lebih mengerti tentang cara kerjanya sistem imun yang ada dalam kita. Berikut ini Ibu akan membagikan lembar kerja beserta didik LKPD. Di dalam LKPD ini kalian akan melakukan sebuah proyek pekerjaan yang akan membuktikan dan membuat kalian lebih memahami bagaimana respon tubuh kita. Bagaimana menganalisis respon tubuh terhadap gangguan imun melalui praktikum sederhana. Jadi praktikum sederhana kalian pada hari ini Ibu sudah menyiapkan 2 wadah. Wadah satunya kita isi dengan air hangat dan yang satunya kita isi dengan air es atau air dingin. Sebentar kalian akan melihat respon kulit di tangan kanan, tangan kiri. Satu kelompok, satu saja nih, satu sampel, satu orang. Tangan kanan, tangan kiri kita mau melihat reaksinya. Jadi Ibu bagikan LKPD, kalian bekerja mengikuti petunjuk yang ada pada LKPD ini. Ibu bagikan ya. Sampai petunjuknya, bekerja sesuai dengan petunjuk. Sekarang Ibu akan mengisi gelas A dengan mana gelas A? Kasih naik gelas A. Gelas A naikkan gelas A yang mana gelas A? Mana gelas B? Oke, gelas A Ibu akan isi dengan air dingin. Ini air es. Siapa di sini sampelnya? Kita ambil. Sebentar kita mulai ya pakai stopwatch. Satu orang menyiapkan stopwatch ini air es atau air dingin. Siapa sampelnya? Oke. Mana gelas A? Kita isi dengan air dingin. Selanjutnya gelas B Ibu isi dengan air hangat. Ini air hangat yang sudah Ibu siapkan di gelas B. Berdasarkan LKPD silahkan sampelnya mencelupkan tangan kanan di air es, tangan kirinya di air dingin. Silakan dilihatkan waktu yang kita butuhkan 1 menit. Ya, silakan memulai berdasarkan stopwatch-nya masing-masing. Silakan 1 menit. 1, 2, 3. Ya, 60 detik kan? Setelah sebentar 1 menit silahkan amati perubahan yang terjadi khususnya pada warna kulit dan sensasi. Kemudian catat waktu responnya setiap kelompok itu 1 menit. Silakan dicatat. Di kolom ini silakan dicatat respon yang terjadi dan analisis kaitannya dengan sistem imun kita. Sebentar dipresentasikan per kelompok ya. Silakan disimak catat di kolom yang sudah disiapkan pada LKPD. Sudah cukup 1 menit? Wah, sudah terlihat jelas perbedaannya? Silakan dicatat hasil pengamatannya. Sebentar disampaikan hasil diskusinya, dibuat kesimpulannya, apa yang bisa kita petik dari praktikum yang dilaksanakan pada hari ini. Silakan berdiskusi. Sudah cukup semua 1 menit? Oke.
Pada tabel yang ada pada LKPD silakan ditulis hasil formataannya, bagaimana responnya cuci tangan pada air dingin, bagaimana responnya pada saat celupkan dalam air hangat. Ibu. Dan jawab pertanyaannya yang ada pada LKPD. Tulis hasil buahnya ada. Bagaimana reaksi tangannya? Coba lihat perbedaannya. Wah, Dan dia di bangku. ya disampaikan pada KPD-nya. Sebentar dipresentasikan ya. Ada perbedaan reaksi tangan air panas dan air dingin. Ada, Bu. Sampaikan kalau sudah selesai ya. Hati-hati airnya, jangan panas, kasih pinggir di sini kalau sudah. Selesai diskusi kelompoknya? Oke, baiklah. Setiap kelompok sudah siap mempresentasikan hasil diskusinya? Baiklah, sebelum kita lanjut ke diskusi kelompok, sekarang persentase. Sekarang kita mau ice drink dulu. Yang lebih relax dan lebih fokus sebentar. Sekarang semuanya berdiri dulu. Ice drinknya kita akan menuliskan angka 1 sampai 7 dengan menggunakan anggota tubuh. Yang pertama pakai tangan. Pakai tangan, mana tangannya maju? Tuliskan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang menuliskan angka dengan kita menggunakan anggota tubuh kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Sudah bagus? Tuliskan angka 13 dengan menggunakan tangan dan kepala. 1, 2, 3. 1, 3. Sekarang kita lanjut ke diskusi kelompok. Kelompok siapa dulu? Sudah siap presentasinya? Sudah speaking, sekarang semuanya sudah relax. Kita sekarang lanjutkan presentasi kelompok. Semuanya sudah siap? Kita mulai dari kelompok 1. Siapa yang berpresentase? Oke deh, silakan bacakan hasilnya. Baik, saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tubuh memberikan respon berbeda terhadap EBS dan air hangat sebagai bentuk mekanisme pertahanan. Suhu dingin menyebabkan penyempitan pembuluh darah, sedangkan
pelebaran pembuluh darah untuk menyesuaikan kondisi tubuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Itulah tadi hasil diskusinya. Bagaimana dengan hasil diskusi kelompok 2? Kita dengarkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Pada air dingin, respon yang terjadi pada reaksi kulit itu adalah kulit memerah, rasa dingin, dan sedikit nyeri. Kaitannya dengan sistem imun, yaitu merupakan respon pertahanan non spesifik atau imunitas bawaan. Tubuh bereaksi cepat terhadap rangsangan lingkungan untuk melindungi jaringan dari gangguan. Pada air hangat, reaksi kulit itu terasa hangat dan rileks. Kaitan dengan sistem imun menunjukkan kondisi tubuh yang lebih stabil. Sistem imun tidak terangsang secara berlebihan karena tidak ada ancaman. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Menurut kelompok 2, reaksi apa tadi pada air dingin itu membuat kulitnya jadi merah, kemudian pada air hangat sensasinya membawa sensasi rileks katanya. Oke, bagaimana dengan hasil dari kelompok 3? Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, di air dingin, kulit memerah, terasa dingin, sedikit nyeri, merupakan respon pertahanan non-spesifik imunitas bawaan. Tubuh bereaksi cepat terhadap rangsang lingkungan untuk melindungi jaringan dan gangguan. Di air hangat, kulit terasa hangat dan rileks, menunjukkan kondisi tubuh yang lebih stabil. Sistem imun yang terangsang secara berlebihan karena tidak ada ancaman. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk ketiga kelompok. Good job untuk hari ini. Yang jelasnya kita sudah menyaksikan tadi bagaimana perbedaan respon tubuh pada saat tangan di respon kulit khususnya pada saat dicelupkan di air hangat dan bagaimana responnya pada saat dicelupkan di air dingin. Dan kita sudah mampu mengaitkan bagaimana hubungannya dengan sistem imun kita. Oke, setelah melakukan percobaan atau praktikum sederhana tentang reaksi imun tubuh kita, selanjutnya untuk lebih menguji pemahaman kalian tentang materi hari ini, Ibu akan membagikan sebuah instrumen penilaian. Isinya ini beberapa soal pilihan ganda yang kalian harus jawab. Ibu bagikan ya, dan kerja dengan baik. Perhatikan 7 soalnya, cukup 7 orang dikerja. Cukup. Dikerja. Gandanya. Diberikan waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ini adalah untuk menguji pemahaman kalian terkait materi pada hari ini. Sudah cukup? Kurang? Silahkan dikerja. Simak gambarnya, diperhatikan.
untuk menjawab soalnya. Soalnya itu terkait dengan materi yang kita bahas pada hari ini. Yang selesai boleh dikumpul. Selesai? Ya, boleh dikumpulkan. Selesai? Wah, keren sekali. Kumpul ya. Tadi bilang saja gitu, tadi ya mixing. Selesai? Wah. Belum. Selesaikan dulu. Udah. Wah, Ibu sangat bangga dengan apresiasi kalian pada hari ini. Mulai dari pembelajaran kita tadi di awal sampai kita mengerjakan LKPD, sampai mengerjakan instrumen penilaian. Dan uji pemahaman kalian sepertinya sudah sangat mewakili dan menggambarkan bahwa kalian memahami materi pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian apresiasi. Ibu akan membagikan bunga rambutan. Bagi ya. Sampahnya dibuang di tempat sampah. Jadi ini adalah apresiasi Ibu sebagai kekompakan kalian pada hari ini. Terima kasih Bu. Sebentar ya, simpan saja dulu ya. Sampahnya dibuang baik-baik. Selanjutnya, hasil diskusi tadi, hasil lembaran tadi, kalian buat dalam sebuah karya model pembelajaran 3D, bisa diberikan Pak. Oke? Jadi kerjanya berkelompok. Jadi nanti 3 kelompok menyetor di WA grup kita. Ya. Baiklah anak-anak, terima kasih atas semua kekompakannya pada hari ini di mata pelajaran biologi, khususnya materi sistem imun. Ibu sangat mengapresiasi kalian. Harapan Ibu semoga kedepannya di materi selanjutnya kalian tetap mempertahankan semangatnya. Amin. Senang belajar biologi? Senang. Oke, baiklah, karena waktu sudah menunjukkan kita sudah berakhir, maka mungkin kita menutup pertemuan pada hari ini dengan memimpin doa untuk majelis jadi pertemuan. Baik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Keuangan.